Sahabat terkasih dalam Kristus, pernahkah Anda merasa seperti sebuah kapal kecil di tengah lautan yang luas dan tak bertepi? Terombang-ambing oleh ombak kehidupan yang datang silih berganti. Kadang ombak itu tenang, membawa kedamaian. Tapi seringkali, ombak itu datang begitu besar dan dahsyat, membuat kita merasa takut, sendirian, dan kehilangan arah. Rasanya seperti berlayar tanpa tujuan, tanpa nahoda yang memegang kendali. Kita berusaha sekuat tenaga mengarahkan kemudi, tapi badai masalah, kekhawatiran, dan ketidakpastian seakan lebih kuat dari kita. Dalam momen-momen seperti itulah, kita sering bertanya, apa sebenarnya arti dari semua ini? Apa tujuan hidup kita? Jika kita hanya berputar-putar di tengah lautan tanpa pernah sampai ke tujuan, untuk apa semua perjuangan ini? Lagu pelengkap Kidung Jemaat nomor 251, bagai kapal yang berlayar, dengan begitu indah menggambarkan perasaan ini. Liriknya mengatakan, bagai kapal yang berlayar tanpa nahodanya, diombang-ambingkan ombak laut yang besar, itu kehidupan yang tiada artinya, bila Yesus dalam hati tak ikut serta. Ini adalah sebuah pengingat yang sangat kuat bagi kita semua. Kehidupan tanpa Kristus di dalamnya memang akan terasa kosong dan tanpa arah. Kita mungkin bisa mencapai banyak hal di dunia ini, mengumpulkan harta, meraih jabatan, atau mendapatkan pengakuan dari banyak orang. Tapi pada akhirnya, jika Yesus tidak menjadi pusat dan nahoda dalam hidup kita, semua itu akan terasa sia-sia, seperti kapal yang terus berlayar tanpa pernah menemukan pelabuhan yang aman. Lautan kehidupan ini memang penuh dengan tantangan. Ada badai finansial, gelombang masalah keluarga, karang-karang tajam bernama penyakit, atau kabut tebal kesepian yang membuat kita tidak bisa melihat jalan di depan. Sangat mudah untuk merasa putus asa dan ingin menyerah. Sangat mudah untuk merasa bahwa kita sendirian dalam perjuangan ini. Tapi kabar baiknya, kita tidak pernah sendirian. Ada nahoda agung yang siap mengambil alih kemudi kapal kehidupan kita, jika kita mengizinkannya. Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah satu-satunya yang mampu menenangkan badai. Ingatkah kisah di dalam Alkitab? Ketika para murid ketakutan di tengah danau Galilea karena badai yang mengamuk, Yesus ada bersama mereka di dalam perahu. Dengan satu perintah saja, dia meneduhkan angin dan ombak. Badai yang sama, yang membuat para nelayan berpengalaman itu ketakutan setengah mati, tunduk pada perkataannya. Kuasa yang sama, yang menenangkan badai di danau Galilea, tersedia bagi kita hari ini. Saat kita merasa hidup ini terlalu berat, saat kita merasa tidak mampu lagi, itulah saatnya kita berseru kepadanya. Itulah saatnya kita menyerahkan kemudi hidup kita kepadanya dan berkata, Tuhan Yesus, jadilah tetap pandu hidupku. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda iman dan kebijaksanaan yang luar biasa. Mengakui bahwa kita butuh pertolongannya adalah langkah awal menuju kemenangan. Dengan Yesus sebagai nahoda, bukan berarti kita tidak akan pernah menghadapi badai lagi. Ombak mungkin masih akan datang. Angin kencang mungkin masih akan menerpa. Tapi perbedaannya sangat besar. Sekarang, kita tidak lagi menghadapinya sendirian. Ada Dia yang memegang kendali. Dia tahu jalan mana yang harus ditempuh. Dia tahu cara melewati setiap badai dan menghindari setiap karang berbahaya. Dia berjanji untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Kehadirannya di dalam kapal kehidupan kita memberikan ketenangan, kekuatan, dan pengharapan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Refrain lagu ini menjadi doa dan pengakuan iman kita. Tuhan, Yesus, jadilah tetap pandu hidupku. Hantar aku aman tiba di Labuhan MU. Tujuan kita bukanlah sekadar bertahan di tengah lautan, tetapi untuk tiba dengan selamat di pelabuhan surgawi yang telah Dia sediakan. Perjalanan ini mungkin panjang dan melelahkan, tapi bersamanya, kita memiliki jaminan bahwa kita akan sampai. Dia adalah mercusuar di tengah kegelapan, penunjuk arah saat kita tersesat. Lebih dari itu, lirik selanjutnya menegaskan, Tuhan Yesus, hanya Engkaulah harapanku, sumber kehidupan yang abadi bagiku. Di dalam dunia yang penuh dengan harapan palsu dan janji-janji yang seringkali kosong, hanya Yesus yang merupakan harapan sejati. Dia bukan hanya pandu perjalanan kita di dunia ini, tetapi Dia juga adalah sumber kehidupan yang kekal. Keputusan untuk mengundangnya masuk ke dalam hati dan menjadikannya nahoda bukan hanya keputusan untuk hari ini, tapi keputusan yang menentukan kekekalan kita. Jadi, sahabatku, saat ini,
Mari kita sama-sama merenungkan kondisi kapal kehidupan kita. Siapakah yang sedang memegang kemudi? Apakah kita masih berusaha mengendalikannya dengan kekuatan kita sendiri, merasa lelah dan putus asa? Atau sudahkah kita menyerahkannya kepada Sang Nahoda Agung? Melalui lagu, bagai kapal yang berlayar, ini, mari kita perbaharui komitmen kita. Mari kita undang Yesus sekali lagi untuk naik ke kapal kita, mengambil alih kemudi, dan memimpin perjalanan kita. Biarlah Dia yang menentukan arah, menenangkan badai, dan membawa kita melewati setiap tantangan. Percayalah, bersamanya, pelayaran hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Setiap ombak yang kita lalui akan menjadi kesaksian akan kuasa-Nya. Dan pada akhirnya, kita akan tiba dengan selamat di pelabuhan abadi, di mana tidak ada lagi badai dan air mata. Mari kita hayati setiap kata dari lagu pujian ini, dan biarlah ini menjadi doa kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten rohani yang menguatkan. Sampai jumpa.